latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Luka Durjana. Perkelahian di atas pohon antara Aji Sukmo dan Ki Srenggi itu makin sengit. Ki Srenggi membabi buta, melompat-lompat sambil menyabetkan pedang ke sana kemari hingga banyak batang pohon yang hancur berantakan oleh tebasan pedang yang amat tajam itu. Aji Sukmo melompat-lompat gesit dan melenting di udara semakin tinggi di pohon raksasa itu, sedangkan Kalongking yang ada di bawah pohon hanya bisa menyaksikan perkelahian itu dengan terlongong-longong. Ia sungguh kagum menyaksikan dua makhluk yang semakin cepat bergerak, saling menghindari serangan. Gila, mereka benar-benar gila. Kenapa bisa berkomplotan bagaikan dua burung yang bertarung di atas pohon? Karena rebutan burung betina. Gila, ternyata Kakang Srenggi mampu melakukan gerakan-gerakan lincah di atas pohon menandingi bocah itu. Tetapi aku ragu-ragu dengan kemampuan Kakang Srenggi. Nampaknya Aji Sukmo lebih gesit. Pemuda itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Aji Sukmo begitu hebat melenting ke udara dan melompat ke pohon yang lain, sementara Ki Srenggi tidak mau ketinggalan. Sambil melompat, ia membabatkan pedangnya sehingga batang-batang pohon itu pun berhamburan ke tanah, hampir menimpa Kalongking yang ada di bawah. Ayo Ki Srenggi, janganlah mundur, kejarlah aku. Aku tidak akan mundur dari kejaranmu itu. Ayo, kemarilah. Pedangku ini akan membabat batang lehermu, bocah edan. Ini sudah gila. Sudah edan, tidak waras lagi. Ki Srenggi sudah edan. Luar biasa, luar biasa. Aku tidak bisa melihat bagaimana Aji bisa menghindar sabatan-sabatan Kakang Srenggi yang edan. Ayo, kau jangan banyak menghindar, bocah edan. Kalau kau tidak lari, kau sudah mampus dengan tebasan-tebasan pedangku ini, ha? Ki Srenggi, aku masih menghormatimu sebagai orang tua. Aku tidak akan melawanmu, dan aku tidak akan membalas sabetan-sabetan pedangmu. Kau menghina aku, anak muda. Ayo, keluarkan pedang di pinggangmu itu, dan kita bertarung dengan senjata. Jangan pamer kesaktian di depanku, ha? Ki Srenggi, aku tidak mau berkelahi dengan orang tua sepertimu. Kalau kau mau tahu diri, sarungkanlah pedangmu dan kembalilah ke rumahmu. Jangan bermain-main dengan senjata tajam jika tidak ingin darahmu tumpah di bumi ini. Kau semakin sombong, bocah edan. Aku benar-benar akan mengakhiri hidupmu. Tetapi sebelum kau terjungkal ke tanah, katakan, di mana anakku kau bawa pergi, ha? Kemana? Katakan. Katakan kepadaku, bocah edan, di mana kau taruh Roro Sunti, ha? Aku tidak akan menunjukkan di mana Roro Sunti berada, Ki Srenggi. Karena apabila aku tunjukkan, maka kau akan membunuh anakmu sendiri. Seperti kau bunuh istrimu di Sendang. Kurang ajar kau, biadab kau, kurang ajar, ya. Pertarungan antara Aji Sukmo dan Ki Srenggi makin seru. Kalongking menghindar ke sana kemari karena berkali-kali ia akan kejatuhan ranting-ranting pohon yang tertebas oleh pedang Ki Srenggi yang ganas. Ia hanya bisa berjumpalitan dan menghindar ke sana kemari. Sementara itu, di Istana Mataram, Wulan merasa gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di Wisma Kiwari. Sejak tadi kau mondar-mandir melulu, Wulan. Ada apa? Hatiku tidak enak. Entah apa, rasanya gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Lalu siapa yang kau pikirkan, Wulan? Aku memikirkan Aji Sukmo, Doran. Sukmo? Bukankah ia bisa menjaga diri? Ia punya Kiai Pedang Kangkam dan Nyai Sampur Jala Sutra. Jadi kau tidak perlu khawatir. Masalahnya bukan sekedar ia mampu menghadapi musuh-musuhnya. Masalahnya tidak sekedar itu, Doran. Aku ada firasat lain yang mengatakan kalau Aji Sukmo menghadapi sesuatu yang tidak beres di perjalanan. Kamu selalu memikirkan Sukmo, tidak mau memikirkan aku, Wulan. Kau kan selalu bersama-sama aku, Doran. Bagaimana aku tidak memikirkanmu? Aku gelisah memikirkan sahabat kita. Kau kan selalu dekat dengan aku. Apa yang harus kupikirkan? Nasibku yang sial dan tidak pernah beruntung, Wulan. Kau harus mengucapkan terima kasih pada kenyataanmu saat ini.
Kau diberi nafas oleh Yang Maha Kuasa, kau diberi pakaian yang hangat, kau diberi tempat tinggal. Apa? Apa yang mendorongmu untuk tidak mengatakan kau tidak beruntung? Nasibku selalu sial, Wulan. Aku tidak pernah seberuntung Sukmo, juga sepertimu. Karena kau tidak pernah mensyukuri keadaanmu, sehingga kau selalu celaka dan tidak beruntung. Doran, kemari mendekatlah. Ayo. Ayo, aku tidak akan melepaskanmu. Ayo, teruslah. Coba meronta sekuatmu. Ayo. Ayo. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ayo. Jadi, tidak ada alasannya kalau kau mengatakan dirimu tidak beruntung. Kau mau membunuh aku, Wulan? Tidak. Aku hanya ingin agar kau sadar dan kau mengucapkan syukur dengan keadaan yang seperti saat ini. Kau bisa bernafas dengan lega tanpa membeli udara di sekelilingmu. Ini adalah anugerah yang besar dan luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Dan kau masih bilang tidak beruntung? Aku kan hanya bilang keadaanku tidak semujur kalian, Wulan. Kau harus mengucapkan syukur dengan keadaanmu saat ini. Kau jangan cemburu, kau jangan iri hati. Kalau iri hati, Doran, kecemburuan dan kedengkian ada di dalam hidupmu. Kau tidak akan pernah tentram. Seperti saat ini, kau selalu cemburu dengan sahabat-sahabatmu. Kau selalu iri apabila aku memikirkan Sukmo. Jangan seperti itu. Aku ingin agar kau juga merasakan apa yang dirasakan sahabatmu yang ada di tempat jauh. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Maafkan aku, Wulan. Aku salah ya? Masih juga bertanya. Kalau aku salah kepadamu, aku minta maaf, Wulan. Kau mau kan memaafkan aku? Ya, kau tidak bersalah kepadaku, tetapi kau bersalah kepada dirimu sendiri. Maafkanlah dirimu sendiri. Memaafkan diriku? Iya. Menyadari kesalahan pada diri sendiri lebih berat dibandingkan kesadaran kita saat salah pada sesama kita. Kau harus menyadari hal itu. Dan saat ini, aku ingin kau memikirkan keadaan Aji Sukmo. Pikiran dan hatiku tidak tenang. Mereka sudah cukup lama bertarung, tetapi sedikit pun Ki Srenggi tidak bisa mendesak pemuda itu. Sebaliknya tenaganya makin lemah, membabatkan pedang ke sana kemari. Aku khawatir kalau ia jatuh lagi. Kakang! Ki Srenggi, aku tidak bermaksud mencelakakan dirimu. Ayo, bangunlah dari semak belukar itu, dan kita lanjutkan pertarungan kita sampai tenagamu habis. Kurang ajar kau, bocah edan. Aku benar-benar akan membunuhmu. Senjata di tanganku terbuka lebar agar kau membunuhku, Ki Srenggi. Apabila kau masih memiliki nasib baik, maka kau bisa pulang ke rumahmu dengan tenang dan damai. Tetapi apabila Yang Maha Kuasa tidak mengizinkanmu pulang dengan baik, maka kau akan menderita seumur hidup. Kau mengancamku. Ayo, cabutlah pedangmu dan kau boleh bertarung denganku sampai penghabisan. Aku tidak akan pernah melukaimu, Ki Srenggi, karena aku masih memaafkanmu agar kau bertobat dan ingat kepada Yang Maha Kuasa. Lancang dan sombong sekali kau, anak muda. Kalongking, jangan hanya menonton. Ayo, bantu aku. Baik, Kakang. Iya, Tunggu, Kalongking. Kau ingin selamat atau ingin mampus? Sombong sekali kau. Ayo, serang dia. Jangan banyak bacot. Ayo, lumpuhkan dia dan kita ringkus. Kita beguk dia. Iya, Kakang. Aji Sukmo berusaha menghindar dari serangan-serangan hebat antara Kalongking dan Ki Srenggi. Mereka mengeroyok Aji Sukmo, tetapi pemuda itu dengan gesit menghindar dari serangan-serangan yang membabi buta. Dan pada suatu ketika, Aji Sukmo berputar ke udara, menukik ke udara, dan melakukan tendangan-tendangan hebat. Rasakan ini. Kau menendang pelipisku, bocah kurang ajar. Bahuku ngilu sekali mendapat tendangannya. Ayolah, kalau kalian ingin selamat, mundur. Tetapi kalau kalian ingin mampus dan celaka, kalian boleh maju serentak. Ayo, rubuhkan Aji Sukmo. Atau kalian ingin segera menuju ke neraka. Kurang ajar, Kalongking. Ayo, serbu dia.
Kalongking dan Ki Srenggi makin membabi buta menyerang Aji Sukmo. Mereka gencar sekali menyabetkan pedang ke sana kemari. Sabetan-sabetan pedang itu makin tidak terarah, sehingga menebas semak belukar dan pohon-pohon kecil yang ada di sekitar perkelahian mereka. Aji Sukmo hanya berlompatan menghindar. Sekali-kali ia melancarkan tendangannya pada kedua musuhnya. Mereka bertarung semakin sengit. Ki Srenggi dan kau, Kalongking, kau melihat sebuah pohon yang tumbang. Dan aku tidak akan membiarkan kalian sewenang-wenang. Jika kalian tidak mau mendengarkan aku cukup menahan diri, sehingga tidak merobohkan kalian berdua. Sombong anak muda, aku belum kalah menghadapimu. Kakang, di dalam hidupku, aku berkelahi dan bertanding. Tidak ingin mencari musuh, Ki Srenggi. Tetapi aku ingin mencari mitra. Ingin mencari saudara yang pantas untuk kuajak berlatih. Lancang dan sombong mulutmu, bocah cilik. Iya, lebih baik aku menjadi anak kecil tapi berpikiran orang tua daripada menjadi orang tua tetapi tidak tahu di mana ia berdiri. Tidak tahu bagaimana apa yang harus dilakukannya. Anak muda, aku benar-benar akan membungkammu. Aku akan mengirimmu ke neraka. Ki Srenggi, sekali lagi kuperingatkan kepadamu. Apabila kau tidak mau mendengarkan aku, janganlah kau menyesal. Aku akan membunuhmu. Kakang, ada apa? Diam kamu, Ayo, apa yang ingin kusampaikan pada saudaramu sebelum lehermu kupisahkan dari kepalamu? Ayo. Baiklah, ternyata peringatanku tidak kau dengarkan, Ki Srenggi. Kalau kau ingin membunuhku, bunuhlah, tetapi jangan menyesal apabila senjatamu minum darahmu sendiri. Ki Srenggi membabi buta. Ia tak sabar lagi. Pedangnya yang amat tajam ia sabetkan ke tubuh Aji Sukmo. Tetapi ia terkejut karena serangannya yang bertubi-tubi berkali-kali dimentahkan oleh Aji Sukmo. Ia menghempaskan pedangnya ke tubuh pemuda itu. Namun sedikit pun pedangnya tak melukai tubuh Aji Sukmo. Bahkan kulit Aji Sukmo sedikit pun tidak lecet. Sabetan-sabetan mautnya hanya mengenai sasaran kosong. Kau sudah puas, Ki Srenggi? Pemuda iblis kau. Orang yang berhati jahat, pikirannya pun jahat, mulut pun jahat yang ada dalam hidupmu. Hanya kutukan dan sumpah serapah. Sadarlah kau, Ki Srenggi. Kau sendirilah manusia berhati iblis. Hukumanmu setimpal dengan perbuatanmu. Terimalah ini. Sapuan badai! Hiat! Ki Srenggi terkejut bukan main. Tiba-tiba Aji Sukmo menyodokkan tangan kanannya dan telapak tangannya terbuka lebar. Tetapi dari sana seakan-akan terlontar angin yang dahsyat menampar pahanya dan ia terpental 30 depa dari hadapan Aji Sukmo. Ia terpelanting, terjerembab ke semak belukar. Dan ia kemudian tak sadarkan diri. Kalongking pun terpelanting terserempet tenaga dahsyat pukulan sapuan badai Aji Sukmo. Dia tidak berani bangkit di balik belukar. Sampai akhirnya Aji Sukmo berdiri dengan senyuman dingin, tidak menghiraukannya lagi. Setelah Aji Sukmo menghampiri kudanya dan menjauhi tempatnya, baru ia buru-buru merangkak, kemudian lari terbirit-birit menuju ke arah Ki Srenggi jatuh. Maafkan aku, Ki Srenggi, bila aku harus memukulmu dengan sapuan badai. Ya, aku tidak tahu apa yang kau alami nanti. Tetapi itulah hukuman yang setimpal bagi orang yang serakah sepertimu. Hitam, ayo, kita melanjutkan perjalanan. Ya, 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 ya. Kakang Srenggi, Kakang Srenggi. Kau tidak apa-apa, Kakang? Kakang Srenggi, kau tidak apa-apa, Kakang? Mati aku. Kakang Srenggi, Mati aku. kau tidak apa-apa, Kakang? Bangunlah, Kakang, bangunlah. Kau tidak apa-apa. Iya, bangun bagaimana? Bangun, Kakang. Ya, kakiku tidak bisa bergerak. Koplok, Kakang, kau. Suruh bangun. Diam kau. Kakang. Ada kaki kananku, aduh lumpuh, Kalongking. Iya. Ya, kau jangan cerewet. Sejak pertama aku sudah memperingatkanmu, Kakang. Kau tidak percaya. Iya, aduh, minggir kau. Minggir. Kalau tidak mau menolong, pergi kau. Kakang, dalam keadaan sulit seperti ini, kau nampaknya belum tahu aku dengan sebenarnya. Iya.
Dalam suka duka, aku selalu bersamamu. Dan aku selalu melihatmu, Kakang. Kakang, aku akan memapahmu. Kita harus pergi dari sini. Mengapa kau tidak mengejar pemuda itu? Bagaimana aku mengejarnya, Kakang? Aku sendiri jatuh pontang-panting ketika aku dihantam dengan pukulannya yang hebat itu. Dia pun tidak kalah hebat dengan Dewi Maut. Kita tidak jadi ke Mataram, Kalongging. Kakang, jangan berpikiran yang macam-macam. Kau terjatuh akibat pukulan maut pemuda itu. Aku tidak tahu. Pemuda itu hanya memasang kuda-kuda lalu melemparkan tangan kanannya ke depan. Menyodokkan ke depan seperti memukul. Di mana bocah itu, Kalongging? Ya sudah, dia sudah pergi. Dia meninggalkan kita. Di mana kuda tunggangan kita? Mereka masih di balik semak belukar, Kakang. Bagaimana? Kau tetap masih ingin ke Mataram? Atau terserah kau, Kakang. Tetapi kalau kau mau mendengarkan aku, sebaiknya kita kembali ke Paloh Jati saja, Kakang. Kau lebih mujur di tempat tinggalku daripada tinggal di tempat orang. Aku tidak bisa berdiri, Kalongging. Kaki kananku hilang rasa. Aduh. Terasa lumpuh. Aku tidak mampu menjelaskannya. Kalau Kakang mau mendengarkan nasihatku, tentu tidak seperti ini akibatnya. Sudahlah, selalu menyalahkan saja. Semua telah terjadi. Tak bisa disesali. Kau ini juga menjengkelkan kau. Kakang, jangan marah-marah terus. Keadaan kita semakin sulit. Kita tidak mungkin melanjutkan perjalanan ke Mataram, bukan? Ayolah, kutopang, kupapah kau, ayo cepat. Ayolah, Kakang, berdiri. Berdiri bagaimana? Kakiku tidak bisa bergerak berdiri. Kau ini tidak merasakan sakit. Aku tidak bisa bangkit, Kalongging. Untuk itu, peganglah tanganku, ayo. Rangkulah leherku dan kubantu untuk berdiri. Jangan marah-marah terus. Kalau kau marah, sakitmu pun semakin parah. Tinggalkanlah aku di sini, Kalongging. Kalau kau mau pulang dulu, pulanglah. Bawa itu kudamu dan tinggalkan kudaku di sini. Aku bisa pulang sendiri. Kakang, di hutan Salak ini banyak binatang buas. Bagaimana aku tega membiarkanmu di sini dicabik-cabik oleh harimau lapar? Kau selalu cerewet. Kalau mau menolong, ayo tolong, ha? Banyak mulut kamu. Kakang, dalam keadaan payah seperti ini, kau masih menyalahkan aku. Ayolah, peganglah tanganku, rangkul leherku, dan kubantu untuk berdiri. Aduh, Kakang, jangan terlalu keras. Mengapa kau seberat ini? Aku tidak mampu mengangkatmu, Kakang. Kalongging terkejut sekali saat berusaha memapah Ki Srenggi. Ternyata tubuh Ki Srenggi beratnya minta ampun. Sedikit pun tubuh Ki Srenggi tidak tergeser dari tempatnya. Setelah itu, tiba-tiba Ki Srenggi memuntahkan darah ke wajahnya, menyembur di wajahnya. Ia pun belepotan darah. Kakang, Kakang. 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 Kakang, bagaimana ini? Kau muntah darah, Kakang. Wajahku jadi belepotan darah. Bagaimana ini, Kakang? Kakiku, dadaku. Kakang, Kakang. Apa yang harus aku lakukan untukmu? Dadaku susah. Kakiku mati. Lalu bagaimana dengan kaki kirimu, Kakang? Masih baik. Tapi, Kakang, kau muntah darah seperti ini. Oh, Kakang, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan kepadamu. Luka dalammu kambuh lagi, Kakang. Kaki kirimu masih bisa bergerak, Kakang. Gerakkanlah lagi, Kakang. Masih untung kaki kirimu tidak lumpuh juga, Kakang. Ya masih untung. Dasar goblok kamu. Kaki lumpuh masih dibilang untung. Kau ini bagaimana? Bikin aku marah saja. Sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau mati aku. Aku mati. Kau jangan mati dulu, Kakang. Kalau kau mati di sini, nanti mayatmu akan dimakan binatang buas. Ayolah, lepaskan semua ilmumu, Kakang. Biar aku mampu mengangkatmu. Kalau kau masih menggunakan ilmumu ini, aku tidak bisa menggendongmu. Ilmu apa? Aku tidak punya ilmu apa-apa. Jika aku punya ilmu, kenapa aku bisa lumpuh dan aku bisa muntah darah seperti ini? Sudahlah. Jangan bicara. Tapi ku minta sekali lagi, lepaskanlah ilmu wedungmu. Kalau tidak, kau lepaskan ilmumu, aku tidak akan mampu memapahmu, Kakang. Biarkan aku tidur sebentar, Kalongging. Aku tidak kuat. Tolong, tunggulah barang sejenak di sini. Aku tak kuat, Kalongging.
Aku tak kuat bila harus begini. Aduh kalau biarkan aku tidur sebentar dan kau tunggu di sini ya. Iya. Aku akan menungguimu, Kakang. Tapi kau jangan mati di sini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau aku harus tidur dulu agar bisa mendapatkan tenaga lagi. Iya. Mati aku kalau mati aku. Baiklah, Kakang. Kau memang perlu banyak istirahat. Iya. Kalau kau memaksakan diri, kau bisa mampus. Ki Srenggi benar-benar tak berdaya. Ia merebahkan diri dan melemaskan seluruh otot dan sendinya. Kalongking duduk di sebelahnya sambil menyeka darah yang membelepoti wajahnya. Ki Srenggi mengatur napasnya sambil memejamkan mata. Seluruh tubuhnya nampak pucat bagaikan mayat tanpa darah. Dada dan perutnya nampak kembang kempis. Pakaiannya koyak-koyak dan belepotan darahnya sendiri yang terus-menerus keluar dari mulutnya. Aji Sukmo berkuda seharian penuh tanpa henti. Ia menerobos semak belukar dan hutan belantara menuju ke Mataram. Ia sampai di kota raja hingga tengah malam. Di Baluarti ada wayang. Iya, ayahmu yang mendalang. Mengapa kau tidak menonton? Aku menunggu kedatanganmu. Kenapa sampai tengah malam seperti ini? Ada apa, Sukmo? Kau merahasiakan sesuatu dariku? Siapa lagi kalau bukan Ki Srenggi? Apa? Kau dicegat Ki Srenggi? Atau... Iya, aku dicegat penjahat itu. Lalu apa yang terjadi? Aku harus memberikan pelajaran buatnya. Sudahlah, aku bisa mengatasi dia. Lalu, di mana Doran? Dia nonton pagelaran ayahmu. Tadi paman berpesan, kalau kau sudah sampai, jika tidak capek, kau boleh pergi ke Siti Inggil, melihat pagelaran wayang. Iya, dari jauh aku mendengarkan gamelannya. Oh ya, apa lakon yang dipagelarkan ayah? Kata paman, Puntodewo dadi ratu. Maksudmu Puntodewo dadi ratu? Puntodewo jadi raja. Ya, ceritanya bagus sekali. Kalau kau tidak lelah, kita bisa sama-sama ke sana. Ada apa, Sukmo? Kau selalu menyembunyikan sesuatu. Tidak ada apa-apa. Ayolah, kalau kau memang ingin nonton bagaimana kemahiran ayahku memainkan wayang, mari kita nonton. Sing puniki apa matane? Wah, ayahmu luar biasa memainkan dua boneka nampak bergerak seperti hidup. Mereka bagaikan dua pahlawan yang saling mengadu kekuatan. Itu Wanoroseto melawan Werkudara. Wanoroseto? Bukankah Kiai Anoman? Werkudara, kalau menurut silsilah dalam keluarga Pendowo, bukankah Werkudara itu adalah adik Anoman? Iya, Werkudara selalu tidak puas. Jika sedang bekerja keras, ia tidak mau dibantu oleh siapapun. Walaupun sebetulnya ia membutuhkan bantuan, yaitu bantuan kakaknya, Kiai Anoman atau Wanoroseto. Pengayomi wong luput. Luar biasa. Hebat. Ayahmu memang luar biasa. Aku sendiri tidak menyadari kalau ayahku pintar memainkan boneka-boneka wayang. Kukira hanya kakak yang bisa memainkan boneka wayang itu. Kau sendiri bagaimana? Aku suka pada wayang, terutama pada tokoh Gatot Koco dan Janoko. Gatot Koco dan Janoko? Iya. Tokoh-tokoh yang luar biasa. Iya. Itulah yang menjadi kesukaanku. Kedua tokoh pewayangan itu benar-benar ksatria sejati. Gatot Koco mempunyai julukan otot kawat balung besi. Bisa mabur tanpa swiwi. Bisa melompat tanpa sotang. Sedangkan Janoko, dia adalah ksatria sejati yang tidak bisa tergoda apabila sedang berlaku beranta. Tetapi ia tidak sungkan-sungkan mengungkapkan isi hatinya pada perempuan yang disukainya. Kalau kau persis seperti Janoko, suka mengungkapkan isi hatimu pada gadis yang kau cintai? Barangkali. Kok barangkali? Katanya suka pada Janoko dan Gatot Koco. Kalau menyukai tokoh, apakah aku harus seperti mereka? Tidak, bukan? Hanya sebatas mengagumi,
Gatotkaca bisa terbang, bisa melompat jauh tanpa ada yang mampu menandinginya. Berjiwa kesatria, pantang menyerah. Janoko berbudi pekerti luhur. Perasaannya halus, mengalahkan sifat seorang perempuan. Jiwa kesatrianya menurun ayahnya, sedangkan jiwanya yang halus seperti ibunya. Kau selalu menyembunyikan sesuatu padaku. Wulan, kau saja yang selalu berprasangka buruk padaku. Aku tidak menyembunyikan sesuatu padamu, Wulan. Seorang ksatria sejati tidak pernah berbohong. Lebih-lebih berbohong pada diri sendiri. Wulan, kau tak pernah berubah. Sifat masa kecilmu masih kau bawa juga sampai kau dewasa. Kau sendiri juga begitu. Selalu sembunyikan sesuatu kepadaku. Sejak kecil sampai sekarang. Sama. Aku ingin tahu bagaimana berita kekasihmu. Apa, Wulan? Kau bilang mau pergi ke Teratak ingin menengok kekasih hatimu. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya, Sukmo? Kau ini mendengarkan pertanyaanku atau tidak? Apa tadi pertanyaanmu? Enggak. Wulan. Wulan jengkel sekali dan ia pura-pura ngambek, memalingkan wajah dari Sukmo sambil menahan senyumnya. Sukmo tertawa panjang dan kembali ia memandang perkelahian antara Werkudara dan Wanaraseto. Kedua saudara kakak beradik itu bertarung karena Werkudara tidak mau dibantu saat babat alas menyingkirkan jin perayangan dan istana Gendruwo. Ia jengkel pada Anoman sang Wanaraseto yang dianggap mengganggu serta mencampuri urusan pribadinya. Wulan, ada apa? Aku tidak merahasiakan sesuatu kepadamu. Mengapa kau tidak percaya? Enggak. Sudah makan sendiri saja ceritamu. Tidak usah cerita padaku. Aku mau bercerita tentang kedua tokoh wayang itu. Tentang Werkudara dan Wanaraseto. Terserah. Sejak kecil kau suka marah dan akan kau bawa sampai besar. Bagaimana kalau nanti kau sudah menjadi seorang ibu rumah tangga? Akan tetap suka marah-marah dan... Cukup. Baik. Aku tidak tahu, Wulan. Ternyata dia tidak mau kuajak kemari. Maksudmu? Roro Sunti tidak mau kuajak kemari. Kenapa? Atau kau melamarnya? Bapaknya tidak mau menerima lamaranmu. Terus kau bertengkar dengan Ki Srenggi hingga kau membunuhnya, begitu? Itu yang membuat wajahmu tegang seperti itu? Ya, begitu? Benar, Sukmo? Tidak, Wulan. Tebakanmu tak ada yang benar. Terus, bagaimana yang benar? Kau harus cerita. Ya, aku sulit menceritakan hal ini kepadamu. Sebab aku memang belum layak cerita kepadamu, Wulan. Kau tidak menganggapku sebagai sahabatmu, Sukmo? Bukan begitu, Wulan. Apa yang ingin kuceritakan kepadamu ternyata belum lengkap. Jadi, kalau aku bercerita, nanti salah. Ceritakan saja apa adanya. Kalau kau menutup-nutupi, berarti kau tidak mau menerima diriku sebagai sahabatmu dan kau tidak mau percaya kepadaku lagi. Ia memilih hidup tinggal bersama Nenek Sorop. Terus? Hingga ia tak mau kuajak kemari. Ia memilih tinggal di hutan. Lalu kau sendiri? Ya, kau tahu keadaanku, Wulan. Aku harus tetap di sini. Aku tidak mungkin tinggal di sana lagi. Sebab kini kita telah menjadi prajurit-prajurit Mataram. Dan kau akan meninggalkannya? Ya, itulah yang sulit diceritakan kepadamu. Lalu apa hubungannya dengan Ki Srenggi? Lalu Aji Sukmo dengan singkat menceritakan apa yang dialaminya menghadapi Ki Srenggi di hutan Salak. Wulan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala mendengarkan penuturan sahabat karibnya. Kau sebetulnya tidak perlu meladeni orang macam Ki Srenggi. Aku terpaksa meladeninya, Wulan, karena ia akan pergi ke Mataram. Apa, Sukmo? Ia ingin pergi ke Mataram, hingga aku mencegahnya. Dan sekarang ia tak mungkin pergi ke Mataram lagi. Kau membunuhnya? Sejak tadi aku bilang, aku tidak akan pernah membunuh siapapun kalau tidak terpaksa. Aku tidak membunuh Ki Srenggi. Kita telah berjanji tidak akan membunuh lawan kita. Kau tentu masih ingat itu. Kau sendiri tak membunuh 20 prajurit di Kalisosok. Nah, Wulan, kita harus pegang janji suci itu. Sukmo? Hanya kau yang tahu isi hatiku, Wulan. Kau sahabatku. Tapi kau telah memastikan bahwa ia tidak akan pernah datang ke Mataram lagi? Itu benar, karena aku telah memukulnya dengan sapuan badai. Kalongging. Kalongging. Iya ya. Aku haus. Kakang, ini sudah larut malam. Dari mana aku harus mencari air? Tolong kau pancung batang pohon. Kau runcingi dan bawalah kemari. Kau haus sekali, Kakang. Kau tidak bisa menahannya. Aku tak mungkin menahannya, Kalongging. Aku haus sekali. Tenggorokanku amat kering.
Kau pingsan sehari penuh, hingga menjelang larut malam baru siuman. Tolonglah cepat. Kau pangkas itu batang pohon sebesar lengan. Runcingi. Lalu tolong kau angkat biar aku meminum tetes-tetes air yang keluar darinya. Kakang, bukalah mulutmu. Aku akan membantu memeganginya. Kalau dekat sendang, tentu lebih enak. Langsung berendam sambil minum air. Aku juga berhayal sepertimu, Kakang. Tapi di sini jauh dari sendang. Yang ada memang hutan belukar. Kakang, Kiai ini keluar, Kakang. Siapkan saja pedangmu. Jangan takut dengan binatang liar. Kau dan aku jauh lebih liar dibandingkan dengan harimau hutan. Kakang, suaranya makin dekat. Binatang liar seperti harimau masih bisa dijinakan. Kalongki, dia lebih buas dari Kancil dan Kijang. Tetapi Ki Srenggi dan Kalongking tentu lebih buas dari harimau itu. Sebab kita tidak bisa dijinakan oleh siapapun juga. Aku akan menerkam siapapun yang ada di depanku. Siapa saja yang merintangiku akan kuterkam. Kakang, dia makin dekat, Kakang. Siapkan pedangmu di tangan. Dan kalau ia nekat kemari, tebaslah batang lehernya. Harimau itu jauh lebih jinak dibandingkan manusia seperti Aji Sukmo. Jadi kau jangan takut dengan harimau. Kalongking memegang erat-erat batang kayu yang ia angkat tepat di mulut Ki Srenggi. Setetes demi setetes mampu membasahi tenggorokan Ki Srenggi yang tidak puas minum air dari batang kayu itu. Mereka cemas karena mendengar suara raja hutan yang kian dekat dari tempat mereka bersembunyi di bawah akar pohon beringin besar. Sementara itu, Aji Sukmo dan Wulan masih asik menikmati pagelaran wayang, di mana Ki Warih menjadi dalangnya. Pagelaran di Siti Inggil Baluarti Istana Mataram itu dipenuhi oleh orang-orang yang sangat mencintai tontonan itu. Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrawati selalu menggelar wayang kulit sebulan sekali, terutama di malam Anggoro Kasi. Lalu, bagaimana dengan ibumu? Apakah dia sehat-sehat saja? Ibu nampak kurus, Wulan. Tapi ia pun menolak ketika aku ajak kemari. Di antara ayah dan ibumu, nampaknya ibumu menyimpan suatu kesalahan, Sukmo. Di antara mereka terjadi kesalahpahaman. Ayahmu tidak mau memaafkan, dan ibumu tidak berani kemari. Ya, aku menjadi serba salah, Wulan. Serba salah bagaimana? Kalau aku tidak pergi ke Karanganyar dan mampir ke rumah kakek Prada, tentu saja ibu sudah sampai di sini dengan kakek Wulung. Aku selalu melakukan kesalahan, Wulan. Dan aku tidak tahu bagaimana harus menebus kesalahanku ini. Kau harus menjembatani mereka, Sukmo. Jangan putus asa. Aku pun mau membantumu. Masalahnya tidak sepele, Wulan. Bayangkan saja, ibu selalu diburu-buru perasaan bersalah. Dan ia tidak berani untuk menemui ayahku. Ini kesimpulanku. Terus? Semula ibu bersedia aku ajak kemari. Tapi saat ku jemput, ia ternyata tidak siap meninggalkan desa Goa. Kau tidak menanyakan kakek dan nenek Prada? Inilah yang menjadi beban pertanyaan hatiku. Nampaknya ibu menyembunyikan sesuatu. Setiap kali aku ingin singgah, ibu tidak terus terang kepadaku. Aku tidak boleh mampir ke rumahnya. Dan ketika aku menjemput ke rumah kakek Prada, tak seorang pun yang ada di rumah, kecuali ibuku sendiri. Kau tidak bertanya kenapa ibu memilih tinggal seorang diri? Ibu tak berani berbuat apa-apa. Alasannya tepat sekali. Nenek dan kakek kerja keras di sawah, menyayangi padi. Ya, entahlah, Wulan. Aku tak mengerti. Jangan begitu, Sukmo. Aku akan membantumu. Jangan khawatir. Jelek-jelek aku adalah sahabatmu, loh. Aku mencari jalan keluarnya yang terbaik, Wulan. Tapi tidak tahu aku harus bagaimana. Andaikan aku ikut anakku, masalahnya akan makin panjang, Bo. Dan kau tetap merahasiakan kehadiran Prihatin. Itu yang Simbok sesalkan, Dok. Itu satu-satunya jalan, Bo. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kau ini melakukan kesalahan besar kalau kau terus menyembunyikan hal ini kepada anakmu. Lebih baik Sukmo tidak tahu. Lagi pula, Prihatin juga tidak akrab denganku. Ia lebih akrab dengan nenek dan kakek. Ya sudah, terserah kepadamu. Tetapi catatlah ini baik-baik. Ini pengalaman Simbok sebagai seorang ibu. Kita tidak akan pernah tentram jika kita tidak terus terang, tidak jujur dan tidak tulus. Mbak.
Nini Warih nampak sedih sekali. Sekalipun malam telah larut, bahkan sudah menjelang dini hari, ia tidak bisa tidur berbaring di sisi mboknya. Nyai Pradah sendiri berusaha mencari jalan keluar untuk persoalan hidup anaknya. Ia memeluk Nini Warih seperti ketika ia memeluk Nini Warih masih sebesar prihatin. Simbo merasakan penderitaanmu, Nduk. Apa yang kau derita saat ini? Simbo bisa mengerti dan merasakan. Bagaimanapun juga, aku masih mencintai Kakang Warih, Mbok. Aku tak pernah bisa melupakannya. Jarak dan waktu tak pernah menghapus kenangan manis yang pernah kulalui bersamanya. Ia baik, penyabar, dan penuh kelembutan. Ia sangat menyayangiku. Sayang, mengapa hidup ini harus ternoda hingga ku tanggung beban penderitaan ini? Sudahlah, jangan terlalu berat memikirkan suamimu. Kau percaya suamimu akan kembali kepadamu? Aku tak berani memastikannya, Mbok. Aku tak berani. Ya, sudahlah, kalau begitu ikhlaskan. Relakan untuk kau lepaskan. Maksud Simbo? Kalau tidak ada kepastian lagi dari suamimu, bagaimana seandainya kau minta cerai? Apa, Mbok? Hubunganmu dengan suamimu sudah tidak serasi lagi. Sekalipun suamimu masih selalu memberikan jatah tiap bulan, tapi ada baiknya kau lepaskan saja, daripada menggantung hingga membuatmu resah, sedih, dan kecewa. Tidak, Mbok. Hal ini tidak akan pernah kulakukan. Aku tidak mau mengkhianatinya untuk yang kedua kali. Aku ingin menunjukkan kepadanya kesucian hatiku, bahwa aku tidak bermaksud mengecewakannya. Aku tidak bermaksud menyakiti hatinya, Mbok. Dan jika hal ini terjadi, akui, aku salah. Aku teledor dan aku lengah, Mbok. Kalau begitu ya sudah. Simbo tidak bisa usul apa-apa lagi kepadamu. Jaga dirimu sebaik-baiknya dan tak perlu sedih memikirkannya. Kalau Yang Maha Kuasa masih memberikan kemurahan untuk mempersatukan kalian, Simbo percaya kau akan mendapatkannya. Bersabarlah, sesuai dengan keinginan bapakmu yang memberimu nama Sruni. Sruni berarti lembut, halus, dan sabar. Sruni anakku. Nini Warih berusaha memejamkan matanya dan menikmati rengkuhan simboknya. Sementara itu malam terus berlalu. Kegelapan menyelimuti suasana di desa Goa. Sementara itu di tempat lain, di mana Ki Srenggi dan Kalongking masih terjaga di hutan Salak, mereka menghadapi sesuatu yang menegangkan. Kita harus pergi dari sini. Kita harus pergi, Kalongking. Bagaimana kita harus pergi, Kakang? Kuda kita di balik kerumbul itu nampaknya didekati oleh seekor harimau. Kita tidak mungkin berlari, kecuali bunuh diri. Apakah kau tidak berani melawan seekor harimau? Aku berani, Kakang. Tetapi aku khawatir apabila perhatian harimau itu beralih pada kita, sehingga harimau itu tidak mendekati kuda kita. Tapi harimau itu mendekati kita dan ia menerkam kita. Lakukan sesuatu, Kalongking. Baik, Kakang. Ya. Mampus kau! Iya! Mampus kau! Iya! Sekali tebas, maka pedang Kalongking yang amat tajam itu membabat leher harimau. Sang raja hutan itu menggelepar tak berdaya di semak belukar. Sementara kuda Kalongking nampak pahanya terluka parah akibat dicakar dan digigit oleh harimau itu. Kau terluka, kudaku. Baiklah, Srimpi. Kita harus pergi dari sini. Kakang, ayolah kita pergi dari sini, Kakang. Kalau kita tidak ingin mati, ayo. Ayolah, naik kuda. Ku bantu. Ku papa kau. Tapi Srimpi tidak bisa kita naiki. Kita naik si Belang saja. Mengapa tidak bisa? Kaki belakang Srimpi terluka parah oleh cakaran dan gigitan harimau, Kakang. Jadi, ia tidak bisa kita tunggangi. Kita menunggang Belang saja. Ayo, Kakang, jangan sia-siakan waktu. Peganglah tanganku. Ayo naik. Ayo, Srimpi. Kau ikut di belakang kami. Belang, ayo jalan. Hiya, hiya, hiya. Ki Srenggi dan Kalongking menaiki kuda Belang itu, sedangkan Srimpi, kuda tunggangan Kalongking, berlari terpincang-pincang di belakang si Belang.
Sementara itu di Istana Mataram, Sang Prabu menerima tamu dari Surabaya. Tamu itu adalah Narasandi. Narasandi yang ditempatkan di kota-kota pesisir Jawa Timur. Paman Kenironggo. Iya. Bagaimana? Apakah maksud kehadiranmu di sini memimpin para Narasandi Mataram? Hamba diutus oleh Kanjeng Patih Wirobumi untuk menyampaikan rontal ini, Kanjeng Sinuwun. Serahkanlah itu padaku. Hamba Kanjeng Sinuwun. Eyang Mandoroko, Pak Lik Mangkubumi, dan semua yang hadir di ruangan ini, saya mohon dengarkan baik-baik surat yang disampaikan Paman Patih Panji Wirobumi ini. Assalamualaikum. Sesembahan hamba Kanjeng Prabu Sinuwun Nokrawati di Mataram. Hamba menyampaikan berdasarkan para narasandi di Jawa Timur. Mereka melaporkan bahwa di pesisir Jawa Timur telah hadir orang-orang dari barat. Mereka adalah orang-orang Portugal dan orang-orang Belanda yang diperkenankan mendirikan loji-loji oleh Pangeran Surabaya, Raja Giri yang Agung. Untuk itu, hamba mohon Kanjeng Prabu sudi meninjau apa yang telah dilakukan mereka. Kehadiran mereka di pesisir Jawa Timur, pantai Jawa, bisa mengganggu ketenangan dan ketentraman Kaula Mataram, terutama yang ada di wilayah timur. Kami juga mendapat laporan tentang gangguan orang-orang barat itu saat para pedagang rempah-rempah menuju ke Mataram. Mereka menghalangi perjalanan pelayaran kita dari Banda, Sukadana, dan Landak. Kehadiran orang-orang Belanda dan orang-orang Portugal. Kanjeng Patih Panji Wirobumi mengkhawatirkan bahwa kehadiran mereka bisa dimanfaatkan oleh Raja Giri di Gresik, seperti mereka dimanfaatkan oleh Kanjeng Pangeran Puger di Demak Bintoro saat mereka merampas persenjataan Tuan Jacob van Hemsker. Ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun. Terima kasih. Kumohon dengarkan lanjutan apa yang ingin disampaikan Paman Patih Panji Wirobumi. Kami semua telah menyelidiki bahwa orang-orang Portugal dan orang-orang Belanda yang ada di pantai Jawa Timur, terutama di pantai Surabaya, mereka memiliki banyak persenjataan, Kanjeng Sinuwun, meriam dan senjata api lainnya yang dipergunakan oleh Kanjeng Pangeran Puger dulu waktu memberontak Mataram. Kita harus lebih waspada terhadap orang-orang asing yang memasuki wilayah kita. Kecuali Kanjeng Sinuwun memiliki kebijaksanaan lain terhadap mereka. Kami hanya khawatir, Kanjeng Sinuwun, bahwasanya mereka akan menghasut pemerintah Surabaya, terutama Raja Giri yang Agung yang selama ini kita hormati. Namun kami tidak mengerti mengapa Raja Giri yang Agung menerima kehadiran mereka. Bahkan kami mengetahui orang-orang Portugal dan orang-orang Belanda mempersembahkan senjata api kepada Raja Giri yang Agung. Demikian sedikit laporan hamba tentang penelitian narasandi dari pantai timur, Kanjeng Sinuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mengambil suatu tindakan yang tegas, Paman Kenironggo. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba mohon Paman Patih Kenironggo sudi segera kembali menemui Paman Patih Panji Wirobumi. Lalu tingkatkan kewaspadaan di Jawa Timur dan kirimkan prajurit-prajurit ke Surabaya. Dan jangan sampai kehadiran kalian nanti diketahui Raja Giri yang Agung sesembahan kami. Raja Giri yang Agung selama ini kita hormati. Apabila tidak mengindahkan kesejahteraan bersama, maka Mataram harus bertindak. Hamba Kanjeng Sinuwun, hamba tidak akan banyak membuang waktu. Saat ini juga, hamba akan kembali ke Surabaya. Hati-hati Paman Patih. Apabila terjadi sesuatu, segera laporkan dan kita akan mengambil tindakan yang tegas. Mataram tidak akan berdiam diri apabila dilecehkan begitu saja. Siapa yang mengancam ketentraman Mataram, dia pantas dipenggal kepalanya. Raden Mas Jolang Sang Prabu nampak murka.
Setelah menggulung rontal yang dikirimkan Patih Panji Wirobumi dan menaruh di atas tanggi di meja sebelah kirinya, maka ia bangkit memandang semua yang hadir di ruang pribadinya. Patih Geni Ronggo memberikan hormat sampai 3 kali. Demikian pula yang lain memberikan perhatian penuh pada penguasa Mataram itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini pada episode ke-11 yang akan datang dengan judul Alam Prayangan. Sampai jumpa.